Oke Wak, ini kita di Kisaran. Sekarang kita berada di jembatan Kisaran ini. Ini Sungai Asahan apa Sungai Sesilau ya? Saya pun nggak hafal nih Wak sungai yang ada di Kisaran ini. Tapi yang pasti sungai yang dua itu sering dikaitkan dengan Kisaran ya kan, atau Asahan. Oke, selamat datang kembali di YouTube kami, namanya Walking Random. Selamat datang, selamat menonton, enjoy ride. Ini adalah perjalanan keempat kami menuju air terjun Ponot dan nantinya akan gaspol ke Danau Toba lagi, Wak. Hari ini kami masih berada di Kabupaten Asahan atau Kisaran. Ini ada Danau Kelapa Gading, danau yang ada di Kisaran, Wak. Jadi masih melintasi Kisaran menuju air terjun Ponot. Air terjun Ponot ini masih berada di kabupaten yang sama ya, sama Kisaran, masih berada di Kabupaten Asahan. Sebenarnya dia udah dekat dengan Kabupaten Toba ya, tapi air terjun Ponot ini masih berada di Kabupaten Asahan, Wak. Kita akan izin kembali sama wak-wak setempat, izin melintas di kota Kisaran ya. Pada video sebelumnya kami sudah melewati markasnya Tuan Takurnya Kisaran itu, yang ada masjidnya Abu Rizal Bahri. Kami sudah melewati kompleksnya lah Wak, tapi nggak masuk ke dalam sana ya, hanya melintasi dan melihat masjid punya Abu Rizal Bahri, dan masjidnya keren karena dulu pernah singgah di sana ya, tapi udah lama kali, udah lupa kapan terakhir singgah di situ. Kita gaspol melanjutkan perjalanan ini. Untuk waktu semua, sekali lagi kami sampaikan yang belum subscribe boleh di subscribe ya YouTube kita, karena kami membutuhkan dukungan kalian Wak, dan subscribe itu gratis kalau kata orang yang mau jadi konten kreator ya kan, walaupun masih belajar ini, dan sampai hari ini pun masih terus belajar Wak. Kita nanti akan belok, tapi persisnya saya nggak hafal, jadi nanti kita lihat dan kita baca nanti gapura masuk ke dalamnya ya, seperti apa kira-kira nanti Wak. Oke, kita gaspol. Jadi kita sudah menjumpai gapura lagi nih, gapura selamat jalan dari kota Kisaran. Jadi pada video sebelumnya kita sudah melewati gapura selamat datang di kota Kisaran. Jadi pada video part keempat ini kita melewati kota Kisaran Wak. Artinya kami sudah meninggalkan kota Kisaran ya, dan izin melanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuan kami ke air terjun Ponot dan Danau Toba. Oke Wak, kita gaspol. Semoga sampai selamat tujuan, tidak ada kendala, dan medan yang harus dilewati nanti menuju Ponot itu sebenarnya belum tahu persis ya. Tapi kalau yang kami lihat di Google atau di YouTube itu jalannya bagus-bagus aja, tapi nggak tahu nanti realita saat kami melintas nanti ya. Semoga memang jalannya mulus dan bagus ya, karena khawatir nanti kalau misalnya jelek kali bahaya juga kita ya kan, takut nanti bocor ban dan lain-lain. Banyak tadi sapi di sini ya, cocok memang karena di bawah pohon karet ini memang banyak rumput-rumput yang bisa dimakan hewan ternak Wak. Di sini udah kebun karet ya. Kalau di sebelum kota Kisaran itu kebun sawit. Jadi kalau di sini udah kebun karet semua Wak. Jadi ada zonanya ya, ibaratnya zona karet lah di sini. Di belakang sana itu zona sawit. Ya mungkin seperti itulah ya. Kita gaspol terus sambil melihat pipesnya karet yang banyak ini ya kan, simpangnya kita belum tahu nih, kayaknya kalau di map sih masih lumayan jauh di depan sana. Oke Wak, kita gaspol ya, let's go.
Vibes di jalan ini, Kabupaten Asahan ini agak lebih panas ya dibanding Kabupaten Batubara, Wak. Kalau di Kabupaten Batubara kan banyak pohon-pohon yang menghalangi sinar matahari ke jalan ya. Kalau di sini dia nggak ada pohon-pohon yang begitu, Wak. Ini pohonnya masih kecil-kecil, jadi terasa kali hawanya masuk ke dalam helm di siang hari ini. Jadi beginilah dia vibesnya di berkendara di Kabupaten Asahan. Jadi sepanjang jalan tadi banyak lembu ya, banyak hewan ternak yang ada di bawah kebun karet. Nah, di depan ini pun ada nih kayaknya nih. Nah, ini dia sampai ke jalan nih, Wak. Aduh, bahaya nih. Takut juga diseruduknya ya kan? Dan takut juga kalau dia kesenggol kendaraan atau mobil. Kasihan nanti kalau kena. Tapi mungkin di sini dibiarkan gitu aja ya. Mau nyebrang dia jalan, dia mungkin harus yang bawa mobil dan kereta lah mungkin yang harus hati-hati. Tapi biasanya sih kalau udah yang biasa lewat di sini pasti udah hafal, pasti udah tahu kalau di sini memang ada hewan ternak gitu kan. Tapi memang lebih bagus memang jangan dibiarkan ke jalan. Itu menurut saya ya. Saya nggak tahu nanti salah penyampaian atau enggak. Karena kan di jalan ini kan nggak semua orang paham medannya ya. Nggak semua orang hafal daerahnya. Barangkali dia orang luar kota, orang jauh atau dari beda pulau gitu kan, melintas di sini kan dia nggak mungkin tahu di sini ada lembu kan atau hewan ternak lain gitu. Karena biar nggak saling merugi gitu. Karena nanti kalau mati hewannya kan yang rugi juga peternaknya kan, yang punya mobil juga rugi juga karena ada rusak gitu kan. Himbauan untuk saudara-saudaraku yang berternak, kalau dia sampai ke jalan tolong bisalah diarahkan lagi ke dalam dia kan, karena khawatir terjadi laka lah dengan pengendara lain ya. Karena jalan ini kan jalan umum ya, jalan raya gitu kan, udah pasti tempatnya kendaraan. Oke, kita sudah berada di Simpang Kawat, Wak. Simpang Kawat Kabupaten Asahan. Nampaknya simpang mau menuju air terjunnya kita sudah dekat ya. Kalau nggak salah sih di daerah Simpang Kawat ini simpangnya. Mungkin kita gaspol aja sambil lihat ke depan sana ya. Jadi biasanya Simpang Kawat ini tempat pemberhentian bus juga, Wak. Tapi di mana tadi restonya ya? Biasanya kalau berhenti itu kalau misalnya nelpon orang tua kita udah di mana gitu kan, berhentinya pasti bilangnya di Simpang Kawat dulu ya. Di sini ada restoran-restoran lah di sini. Oke, kita gaspol lagi sambil mencari-cari simpang menuju arah Sigura-guranya itu, Wak. Kita lihat nanti simpangnya atau gapuranya. Nampaknya masih jauh ya di depannya, tapi kalau di map kita lihat nggak jauh dari Simpang Kawat ini, Wak. Oke, kita gaskan aja. Nah, ini ada gerbang perusahaan PT Pusaka Sada. Nggak tahu nih kebun apa di dalam sana. Tapi biasanya sih kalau di daerah sini nggak ada kebun selain kebun sawit dan karet ya kan. Udah pasti itu. Jadi kalau secara berkendara atau berada di jalan lintas Sumatera ini lebih enak di Batubara, Wak, karena di sana dia nggak panas jalannya karena banyak pohon-pohon ya kan. Kalau di sini lumayan panas ya, tapi ya karena kalau kita misalnya agak panas sedikit memang harus terpaksa kita gaspol sedikit karena biar anginnya lebih kuat ya kan, biar nggak terasa panasnya. Ini kalau kalian pun yang nonton pasti bisa lah kalian bayangkan panasnya seperti apa di sini kan. Tapi karena kita berkendara agak gaspol sedikit lumayan menghilangkan panas karena dia awannya itu tengoklah, awannya cuma sedikit. Nah, ini dia lebih jelasnya. Nih bayangan truk yang di depan ini pasti udah tahu kan, pasti panas kan, dari bayangannya udah kelihatan. Tapi kalau lebih panas mana dibanding Riau, Pekanbaru gitu, oh nggak sebanding lah sama ini, Wak. Kalau kalian naik kereta ke sana, situlah baru diuji kepala kita dengan helm ya kan, berkeringat, Wak. Mau kayak mana pun balapnya. Kalau tutup kaca bisa berkeringat, jadi harus dibukalah semua ventilasi helm ya baru terasa, Wak. Dan itu pun harus kita gaspol sedikit biar masuk anginnya kalau di sana. Dan angin di sana pun agak panas juga gitu, nggak tahu ya.
Entah kalian bilang saya lebay atau enggak, karena saya udah beberapa kali melintas di sana dan memang gitu yang saya rasakan. Panas hawa di sana, Wak. Dari Pekanbaru atau dari Perawang lah, terasa tuh, Wak. Dari Perawang tembus ke Kerinci. Panas pol tuh, Wak, karena jalannya pun lurus-lurus aja kan. Bosan kita di jalan, Wak. Udah jalannya lurus, panas. Aduh, harus lari-lari minimal 80 lah baru enak. Dan di sana itu memang kencang-kencang orang karena jalannya lurus, jadi belok-belokan gitu kayak di lintas Sumatera itu enggak seperti itu. Kalau jalan di daerah Perawang sampai Kerinci memang ada lah beberapa titik di belokannya, tapi rata-rata lurus sih. Apalagi di lewat Perawang menuju Kerinci kan lurus sekali jalannya, Wak. Tapi enak di sana loh touring, Wak. Siapa tahu kalian nanti ada kesempatan mau touring. Kalau misalnya kita dari Sumatera mau keliling ke Jambi, Padang dan Sibolga gitu, pas tuh, Wak. Jadi kita dari Sumatera ke Riau dulu, Pekanbaru, nanti tembus ke Jambi atau terus ke Padang, baru nanti ke Mandailing, Sibolga. Nah, cocok tuh. Itu rute yang untuk pemula boleh lah, karena saya pun dulu gitu. Berangkat dari Medan itu saya istirahatnya itu di Duri, Wak. Bayangkanlah, saya berangkat dari Medan itu jam 6 sampai di Duri itu sekitar jam 9 atau jam 10 gitulah. Nah, makanya encok pinggang ya kan. Kenapa maksa kali sampai ke Duri? Nggak tahu kenapa waktu itu. Enak aja gaspol keretanya kan. Lanjut aja lah. Padahal kan sebenarnya udah janji sama diri sendiri, Wak. Kalau kita touring itu jangan sampai touring malam hari. Apalagi itu bukan di daerah yang kita ketahui gitu kan. Kan bahaya gitu kan. Ya gitu, Wak. Jangan sampailah kalian touring malam hari ya. Untuk keamanan lah maksudnya. Dan nampaknya kita sudah sampai nih, Wak, ke tikungan atau belokan arah ke Sigura-gura nih. Dan ini dia gapuranya, Wak. Jadi tulisan gapuranya ini, selamat datang di desa Orika. Itu nama desa, masuk ke dalam sini ya. Tapi nama jalannya nanti Jalan Sigura-gura, Kabupaten Asahan. PKS nih ya, perkebunan kelapa sawit. Tapi kalau ada akhlak tadi itu biasanya punya negara ya, punya BUMN. Oh, bisa jadi punya PTPN ini, Wak. Di sini nggak tahu nih PTPN berapa ya. PTPN 4 atau PTPN 3 nih. Misalnya antara itu nih di sini ya, atau PTPN 2 ya. Boleh ya nih. Kalau yang tahu boleh di-share. Di sini itu PTPN berapa, Wak? Jadi kita gaspol nih, menikmati jalan di desa Orika ini. Izin dulu ya, kami melintas dulu. Kami melanjutkan perjalanan menuju arah air terjun Ponot dan nanti melanjutkan lagi ke arah Danau Toba. Dan seperti inilah Peps desa Orika nih, Wak. Desanya lumayan rapi ya. Banyak juga penjualan di sini, tempat makan, dan jalannya mulus. Nampaknya mulus nih arah ke Terjun Ponot. Tapi ini masih di awal ya, karena kan baru masuk gerbang ini istilahnya nih. Tapi kalau yang saya lihat, saya pantau sebelum berangkat, memang itu kan memang saya tonton dulu beberapa YouTube kan, beberapa TikTok gitu. Dan orang itu bilang memang ada beberapa titik itu jalannya nggak bagus, tapi nggak jelek-jelek amat gitu. Ada beberapa memang lagi perbaikan, ada juga beberapa memang karena berlobang ya. Tapi sejauh overall katanya lebih banyak mulusnya lah katanya.
Jadi makanya semangat Wak. Jadi kalau kita memang mau ke suatu tempat atau tujuan kita mau kemana, memang sebaiknya kita tanya-tanya dulu ya orang-orang gitu. Kalau memang nggak ada tempat kita bertanya, kita manfaatkan aja fasilitas yang ada ya kan, seperti YouTube, ada TikTok sekarang gitu kan, yang ada Instagram gitu kan, pasti banyak tuh yang ada di sana berseliweran kan. Dan sejauh ini masih mulus nih jalannya Wak. Semoga lah seperti ini nanti sampai ke sana ya kan. Dan pasti kita akan semakin dalam ke dalam sini, berarti kita akan melintasi jalan-jalan perkebunan ini nampaknya ya. Nanti kita lihat nanti seperti apa vibes-nya, seperti apa nanti suasananya, apakah memang selama perjalanan ini perkebunan. Tapi nampaknya iya, karena kan dari jalan lintas saja udah perkebunan Wak, apalagi ke dalam sini kan. Nah ini dia nih bawa hasil panen Wak. Aduh mantap kali nih, berapa juta nih yang didapat dari satu truk ini, berapa ton nih kira-kira nih ya. Jadi berandai-andai Wak nih punya kebun sawit Wak. Sambil berandai-andai punya kebun sawit, ayo kita nikmati perjalanan si gura-gura ini ya Wak. Kalian tontonlah nanti jalan ini ya. Oke, kita gaspol. Jadi ini posisi udah lumayan jauh dari gerbang masuk tadi, masih mulus Wak jalannya Wak. Berarti sesuai nih sama yang apa yang saya lihat di YouTube ya, atau di informasi yang saya cari. Dan ini dia vibes perkebunan Jalan Sigura-gura atau Desa Orika tadi ya. Keren kali ya, bersih-bersih kebun-kebun di sini Wak. Jalan lurus nih, tahu lah Wak. Kalau mau berteduh enak kali nih di bawah HP nih, panas-panas gini ya, sambil minum es kelapa terus campur ya kan. Aduh mantapnya. Oke Wak, kita gaspol. Setelah melewati perkebunan yang luas Wak, baru nih dapat pemukiman warga nih. Nampaknya ini pekerja yang ada di kebun ini ya.
di sini mungkin dibuat mesnya atau tempat tinggalnya, Pak. Jadi jalannya itu dari tadi lurus-lurus saja ya. Jadi ini pun baru sekali belok udah lurus lagi nih, Pak. Ngantuk, Pak, kalau udah lurus begini. Tahu tuh jalannya tuh. Jadi jalannya itu bolong-bolongnya cuma segini aja sih. Dia ada tambalan, ada bolong-bolong sedikit, ya wajar lah. Karena kan di sini kan muatannya berat-berat semua ya. Buatannya hasil panen dari kebun-kebun di sini, Pak. Jadi inilah desanya asri ya. Udah pasti mantap kali tinggal di sini kayaknya. Halamannya pun mantap-mantap. Nggak tahu nih masih desa Orika apa udah ganti desa nih di sini, karena udah nggak ada tulisan-tulisannya lagi ya kan. Oke, sambil menikmati perjalanan, ayo kita gaspol, Pak. Oh, ini mungkin yang dimaksud ya, jalan apa itu, tapi ini udah dikasih sertu nih. Sertu ini bahan dasarnya mungkin, Wak. Jadi ini memang sengaja dibuat dulu seperti ini biar padat dulu baru nanti diaspal lagi. Tapi ya risikonya memang abu lah, apalagi rumah-rumah yang berada di sini udah pasti debunya ngeri-ngeri kali nih. Takutnya napas awak pun nggak sehat di sini ya kan kalau udah ada timpahan sertu seperti ini. Oke, jadi ini udah ada pelangnya tadi, kebun Gunung Malayu. Ini nggak tahu nih punya swasta atau punya pemerintah. Dan nampaknya ini sudah berumur ya. Udah nggak kayak sawit lagi nih, udah kayak pohon kelapa nih, Wak, tinggi-tingginya. Harusnya sih ini udah diregenerasi ya. Harusnya ini udah ditebang atau udah diganti yang baru. Tapi awak pula yang sok tahu ya kan. Awak yang nggak tahu apa-apa tentang ilmu sawit, sok ngasih tahu pula awak ya kan. Ini dia, Wak, tempat yang pernah viral, Wak. Ini kalau kalian pernah lihat, ini viral dulu tempat ini. Ini kayak savana tapi yang ada pohonnya gitu. Nah, ini dia. Nah, dan di video kawan-kawan yang kita lihat sih ada jualan-jualan di sini juga, Wak. Ada jualan minum dingin, ada jualan kelapa gitu, ada jualan kopi juga. Tapi dia yang apa ya? Yang instan ya. Tapi nampaknya di sini nggak ada kelihatan yang gitu, Wak. Jadi pernah saya lihat di TikTok ada yang jualan begitu. Jadi yang mau menikmati atau pemandangan savana di bawah pohon kelapa sawit, ini dia tempatnya, Wak. Cak kalian tonton lain ya. Ini sih keren sih. Ini menurutku keren sih. Karena memang salahnya nih ada jalan jelek aja nih sih. Tapi nampaknya masih luas ke depan sana nih. Aduh, debunya, Wak. Ini yang saya bilang tadi, kencang pula, Wak, itu. Nih, kalian tengok nih ya, savana di bawah pohon sawit ini ya. Keren kali, Wak. Ini kalau kalian langsung keren nih, sumpah. Selamat menonton lah, Wak. Kapan-kapan touring lah kalian ke sini ya. Gimana, Wak? Udah puas nengoknya? Agak terganggu karena jalannya agak rusak sedikit ya. Jadi ini nih agak bagus jalannya, Wak. Jadi selamat menikmati lah ini ya. Kalau kalian pengen lihat langsung, touring kalian kemari ya. Ini dia, Wak, savana di bawah pohon kelapa sawit.
Oke, savana yang indah di bawah pohon kelapa sawit sudah kita lewati dan sekarang kita melintasi kebun yang kayaknya udah diregenerasi nih ya. Soalnya masih kecil-kecil nih, Wak. Kalau lihat dari kebun-kebun yang kita sudah lewati, ini nggak mungkin kebun yang baru. Ini pasti yang sudah lama, yang udah diregenerasi lah. Pohon yang tua udah ditumbang kayaknya nih. Jadi ini yang baru ditanam. Jadi kalau udah baru ditanam itu butuh 6 tahun baru berbuah lah, Wak. Kita lewati dulu, Wak. Ini nggak tahan debunya, Wak, karena kita takut juga kena lubang kan, karena namanya jalan di belakang truk kan atau bus kan, itu bahaya sekali karena kita nggak lihat ada lubang di depan. Dan jalannya seperti biasa, kalian tengok ini jauh lurus, jauh mata memandang. Tapi enaknya enak kalau jalan lurus, tapi takutnya ngantuk gitu kan. Tapi untungnya kami berdua ya, pasti cerita itu nggak ada berhentinya, nggak ada diam-diamnya, Pak. Tapi kalau sendiri apalagi dengarkan musik bisa jadi nih jadi ngantuk, Pak. Kita gaskan lagi ya, let's go. Jalannya masih lurus nih, Wak. Aduh, udah bosan nih. Masih lurus terus nih. Dan dia jalannya memang ada agak berlubang-lubang tapi mulus lah. Ya dibilang mulus pun gak mulus sekali, tapi untuk lari-lari 50 km per jam masih aman. Nah, mungkin di sini baru ada belokan ini ya. Nah, di depan sana itu kita lihat kebun apa namanya. Karena dia berbeda-beda, tadi ada pelang-pelangnya ya. Nah, ini udah punya pemerintah ya. Ini PT Perkebunan Nusantara 4. Nah, ini punya pemerintah, Wak. Tapi nggak tahu nih seberapa luas ya kan ke sana. Tapi kelihatannya sih luas ya. Mungkin inilah pemukiman warganya ya, sekaligus bekerja di Kebun Nusantara 4 ini. Dia ada jalannya beberapa mulus, beberapa seperti inilah. Tapi ini menurut saya sebagai yang sering jalan-jalan jauh ini, yang jalan begini sih biasa aja ya. Kecuali dia jalan batu terjal, nah itu baru susah. Kalau masih datar begini, itu menurut saya sih masih aman-aman aja. Paling debunya aja yang ngeri kalau ada truk di depannya kan. Dan itu memang harus pandai-pandai kita lah. Kalau pakai helm full face aman-aman aja ya itu, Wak. Kalau pakai helm half face ya harus pakai bab lah atau pakai masker ya kan. Ya kalau kita nggak pandai-pandai ya salah kita juga ya kan. Ini desa apa namanya ya? Saya kurang tahu juga nih nama desanya apa. Tapi nampaknya ini pasar di sini. Soalnya ada jualan durian itu, Wak. Ada juga kios-kios toko di sini ya kan. Tapi lagi nggak ada apa ya? Mungkin ada harinya di sini. Nah, entah pasar Minggu atau pasar Senin gitu kan. Tapi saat ini lagi tutup. Jadi ada pun beberapa tadi yang jualan itu jualan durian. Oke, ada petunjuk arah di atas tadi. Kita akan lurus untuk menuju air terjun Ponot, tapi masih jauh katanya. Nah, masih lumayan jauh. Jadi kita lurus melewati tugu ini ya. Ada tugu di sini, tugu simpang 3. Jadi kita ambil ke lurus atau arah ke kiri sedikit lah. Serong lah namanya ya. Kita ngikuti jalan ini ya sesuai maps lah, Pak. Dan maps kayaknya nggak akan lari kalau arah ke sini ya. Dan ini memang udah biasa dilalui orang. Tapi di sini rame ya. Ada juga Indomaret gitu kan. Nah, banyak juga yang jualan. Kayaknya ini apanya? Desa Orika tadi ya. Di sini mungkin pusatnya. Soalnya rame di sini, Pak. Dan ini dari belakang kita tadi itu, dari sebelum pasar tadi itu sampai ke sana tuh nampaknya. Pusatnya mungkin ya di sini ya. Mantap lah.
ada Alfamart juga di sini, itu di depan. Nah ini dia Pak. Kalau konten capek juga ngomong ya, rupanya selama ini kita nonton konten-konten orang gitu kan, enak gitu nontonnya sambil santai minum kopi ya kan. Rupanya awak coba ikuti dan belajar konten, bebuih juga mulut Pak. Tapi semoga ada hasilnya lah kelak ya kan, memang nggak sekarang tapi kelak lah. Makanya saya butuh dukungan kalian Wak, butuh subscribe, butuh share, butuh komen juga, butuh like juga, yang pasti butuh view juga Wak dari kalian. Semakin sering kalian tonton berarti semakin besar dukungan kalian ke YouTube kami Walking Random Wak. Jadi setelah melewati desa tadi, desa yang ramai yang ada pasarnya, kita memasuki kebun asri lagi nih, kebun yang hijau kan. Jadi jalannya mulus dan pemandangan hijau. Ini lumayan lah dari yang tadi ada lubang-lubang sedikit ya. Tapi kalau kayak gini jalannya memang mantap sih. Jadi tinggal gaspol aja nih. Jadi tujuan kita yang ke Ponotnya belum sampai Wak, masih lumayan jauh. Nampaknya kita masih di kebun-kebun aja nih, karena kan tadi petunjuk arahnya juga tulisannya lupa tadi berapa kilometernya, tapi kalau dilihat sih masih di map masih jauh. Dan nampaknya kami harus menikmati dulu nih perkebunan yang hijau ini sebelum nantinya ketemu dengan air terjun Ponot Wak. Dan mungkin untuk part yang keempat ini sampai di sini dulu. Kita akan sambung di next video ya. Jadi jangan lupa di subscribe Wak. Sekali lagi jangan lupa di share, jangan lupa di komen, boleh ditonton dan ikuti terus perjalanan kami ya. Dan sampai jumpa di next video. See you.